Bupati Badung Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung Ketut Suwiyasa melakukan peninjauan pembangunan utilitas terpadu ruas jalan di Banjar Basangkasa sampai Banjar Pering di Kecamatan Kuta. Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini memiliki prinsip menjaga estetika, menjaga keindahan dan melakukan modernisasi ke bawah. Program ini sudah dimasukkan ke dalam RPJMD semesta berencana berkenaan dengan utilitas terpadu bawah tanah. Pemerintah Kabupaten Badung dalam hal ini memiliki prinsip menjaga estetika, menjaga keindahan dan melakukan modernisasi ke bawah. Pembangunan utilitas tersebut merupakan wujud konkret. Ketika pembangunan utilitas ini sudah dilakukan, targetnya adalah 10 km dari Seminyak, Legian, sampai Kuta. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga keindahan. Pembangunan utilitas ini dimulai dari Seminyak, tahap awal ini akan mencakup 10 km sambil mengkomunikasikan kemungkinan terkait dengan MRT. Pembangunan utilitas ini dimulai pukul 11 malam dan berakhir pukul 6 pagi sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Bupati Badung dalam hal ini juga memberikan apresiasi kepada PLN dan Telkom serta provider lain. Pihaknya juga akan membuat ketentuan maksimal bulan Juni itu sudah terselesaikan. Berkenaan dengan utilitas terpadu bawah tanah. Karena kami mempunyai prinsip menjaga estetika, menjaga keindahan, dan kita melakukan modernisasi itu ke bawah. Inilah wujud konkret. Nah, ketika ini kita sudah lakukan bahwa target kami adalah 10 km dari Seminyak, Legian sampai Kuta. Dan kami nanti akan berlanjut kembali terus untuk melakukan hal itu. Inilah yang kita lakukan sehingga keindahan itu bisa terjaga dengan baik. Kenapa kami mulai dari Seminyak? Karena memang konektivitas PLN yang di Sunset Road itu memang maksudnya dari Seminyak. Sehingga kita terus aku tahu dulu. Karena tahap awal ini kita akan melakukan 10 km. 10 km dan kita contohkan sambil juga ini kami mempunyai PUPR itu sambil juga training dirinya sendiri, mengkomunikasikan dengan pihak yang mempunyai kemampuan yang lebih tinggi kaitannya dengan MRT nanti. Sama, tinggal cukup yang lebih besar lagi. Kan begitu. Ini harus kami targetkan ini dulu karena kita harus jaga dengan baik. Dan ini cara kerja kita itu masyarakat sekitar bisa tidak tahu kita kerja. Dan karena kita mulai jam 11 malam dan jam 6 pagi kita sudah selesai aktivitas jalan lagi. Termasuk juga kemarin itu kita perbaikan trotoar yang ada di sini. Dan kami juga memberikan apresiasi kepada PLN khususnya. Begitu juga dengan Telkom dan provider yang lain. Ini diwajibkan harus nanti turun ke bawah. Dan kami akan buatkan ketentuan minimal itu maksimal ini bulan Juni ini sudah selesai semua. Kalau tidak kami yang cabutin. 10 km ini ditargetkan selesai pada 2020. Biaya yang dianggarkan dalam pembangunan utilitas ini adalah 28 miliar rupiah lebih. Penataan ruang wilayah ini akan menambah destinasi wisata dan kerapian akan muncul. Mengantisipasi banjir, utilitas telah dilengkapi sistem pembuangan air secara otomatis. Agung Ria dan Eka Yana.